Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Bermain di halaman rumah. Seusai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman-teman Siti saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Nah, Sobat Pintar, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, bagaimana cara bermain berburu hewan? Permainan ini dibuat untuk mengisi waktu luang pada sore hari, yaitu dengan cara menirukan orang yang sedang berburu binatang dengan cara melempar benda untuk menangkap binatang. Pesertanya adalah semua umur, baik anak-anak maupun yang sudah dewasa dapat melakukan permainan ini. Pesertanya sekitar 5 sampai dengan 10 orang atau sesuai banyaknya peserta yang akan memainkannya. Jalannya permainan, pertama diawali dengan cara diundi atau hompimpah. Hompimpah alayum gambreng. Po ipah pakai baju rombeng. Nah, seperti itu hompimpahnya, untuk mencari 2 orang untuk menjadi pemburu dan yang lainnya menjadi binatang sebagai sasarannya. Anak yang terkena lemparan bola dari pemburu, maka dia harus keluar dari arena permainan. Penentuan pemenangnya yaitu dalam permainan ini yang menang adalah peserta yang paling terakhir berada di lapangan permainan. Nah, itulah cara bermain berburu hewan. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan tempat bermainmu yang sering kamu lakukan bersama temanmu, yaitu bermain di halaman rumah. Berikutnya, soal ketiga, coba kalian sebutkan contoh sikap baik terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda, yaitu kita harus menghormati dan menghargai teman yang memiliki kesukaan permainan yang berbeda. Selanjutnya, soal keempat, sebutkan contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda, yaitu misalnya dengan cara menghina, mengejek, mengolok-olok teman yang memiliki kesukaan permainan berbeda. Selanjutnya, pertanyaan kelima, sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman, yaitu kita harus menghormati, menyayangi, saling menolong, dan lain sebagainya. Yang terakhir, soal keenam, coba kalian sebutkan sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman. Contohnya yaitu menghina, mengejek, memusuhi, dan lain sebagainya. Nah, Sobat Pintar, setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri. Ada yang menyukai warna kuning, ada siswa yang menyukai biru. Nah, sikap yang baik adalah yang dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik. Contohnya seperti yang dilakukan Siti dan Dayu berikut ini. Selamat pagi Dayu. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Tanya Siti. Kemudian Dayu menjawab, Siti, selamat pagi juga. Baik, nanti saya ajak beberapa teman, pasti mereka suka, ujar Dayu. Selanjutnya, ayo menulis. Buatlah kalimat yang menggunakan kata sapaan berikut ini. Yang pertama dengan kata sapaan Siti. Contohnya yaitu, Siti, tolong ambilkan bukuku. Yang kedua, kata sapaan Pak Guru. Contohnya yaitu, selamat pagi Pak Guru. Yang ketiga, kata sapaan adik. Contohnya yaitu, adik, kemana ibu pergi? Berikutnya dengan kata sapaan kakak. Contohnya yaitu, tunggu aku kakak. Kemudian menggunakan kata sapaan kamu. Contoh kalimatnya yaitu, aku akan membantu ibu memasak. Kamu bantu ayah membersihkan selokan. Kemudian menggunakan kata sapaan kami.
Contoh kalimatnya yaitu, hari ini ada lomba kebersihan. Kami akan bekerja sama membersihkan kelas. Kata sapaan berikutnya menggunakan kata kita. Contoh kalimatnya yaitu, kebersihan lingkungan kelas adalah tugas bersama, kita harus menjaganya. Nah, itulah tadi contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata sapaan. Kalian bisa membuat kalimat lainnya ya dengan menggunakan kata sapaan tersebut. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Siswa yang berperan sebagai hewan, jika terkena lemparan harus keluar area. Siti melempar bola ke arah Dayu. Kaki Dayu terkena lemparan Siti. Dayu pun harus keluar area karena kakinya terkena lemparan bola. Nah, sekarang nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya ya. Yang pertama, ada 3 ekor rusa. Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Nah, seekor rusa dari kumpulan 3 ekor rusa berarti dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Kita tuliskan seperti ini. Berikutnya yang kedua, ada 2 ekor kelinci. Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Nah, seekor kelinci dari 2 ekor kelinci dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Maka kita tuliskan seperti ini ya. Berikutnya ada 4 ekor ayam. Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa ya? Ya, tepat sekali. Seekor ayam dari 4 ekor ayam dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Kita tuliskan seperti ini ya. Selanjutnya ada 2 ekor kucing. Banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Nah, hanya ada 1 ekor kucing yang berwarna abu-abu dari 2 ekor kucing. Jadi, banyaknya kucing abu-abu dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nah, kita tuliskan seperti ini ya. Berikutnya ada 2 ekor kambing. Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Nah, 1 ekor kambing yang dijual dari 2 ekor kambing dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Maka kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya, coba kalian pasangkanlah antara pecahan dan gambar yang sesuai ya. Nah, di sini ada pecahan 1/2 atau setengah atau 1/2, kemudian ada 1/3 atau 1/3, dan juga ada pecahan 1/4 atau 1/4. Kemudian di bawah ini tersedia gambar-gambar yang harus kalian pasangkan sesuai dengan pecahan yang sesuai. Perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Untuk gambar yang pertama, di sini terdapat 2 buah kue. Nah, 1 kue diberi tanda silang. Itu berarti 1 kue yang diberi tanda silang itu nilainya adalah 1/2. Nah, kita tarik garis seperti ini ya. Kemudian pada gambar kedua ada 4 buah kue. 1 buah kue diberi tanda silang. 1 buah kue yang disilang dari 4 buah kue itu berarti nilai pecahannya adalah 1/4. Maka kita pasangkan dengan pecahan 1/4. Seperti ini. Berikutnya pada gambar yang ketiga, terdapat 4 potong kue, 1 potong diberi tanda X. Nah, berarti 1 potong kue yang diberi tanda X di antara 4 potong kue itu nilainya sama dengan 1/4. Maka kita pasangkan dengan pecahan 1/4. Lalu pada gambar yang keempat ada 3 buah kue. 1 buah kue diberi tanda X. Itu artinya 1 kue yang diberi tanda X di antara 3 kue nilai pecahannya adalah 1/3. Maka kita pasangkan ke pecahan yang nilainya 1/3. Seperti ini ya. Selanjutnya, gambar kelima. Di sini terdapat 3 buah kue. 1 buah kue diberi tanda silang. Itu artinya 1 kue yang disilang di antara 3 buah kue, nilai pecahannya adalah 1/3. Maka kita pasangkan dengan pecahan 1/3. Seperti ini.
Berikutnya yang terakhir yaitu gambar ke-6. Ada 4 buah kue. 1 buah kue diberi tanda silang. Maka 1 kue yang diberi tanda silang di antara 4 kue itu nilainya sama dengan 1/4. Maka kita pasangkan dengan pecahan 1/4. Seperti ini ya. Wah, kalian hebat. Sudah berhasil memasangkan antara pecahan dengan gambar yang sesuai. Nah, kali ini kita akan membuat patung hewan. Bagaimana caranya? Simak terus ya penjelasan Bu Guru. Langkah pertama, siapkan tanah liat atau plastisin. Langkah kedua, siapkan alat bantu dan air. Langkah ketiga, siapkan meja putar jika ada. Langkah keempat, siapkan gambar rancangan patung. Langkah kelima, tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja, putar sedikit demi sedikit. Langkah selanjutnya, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan secara global. Lalu, jika bahan kurang bisa ditambah, sebaliknya jika bahan berlebih bisa dikurangi. Dan yang terakhir, sempurnakan bentuk dengan alat bantu, lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung dan dihaluskan. Nah, itulah tadi proses pembuatan patung. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.